Belajar bersama materi teori dalam penelitian. Teori dalam penelitian dibuat oleh Halimah Tusadia. Pengertian. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, atau proposisi yang disusun secara sistematis. Teori dalam penelitian kualitatif. Teori penelitian kualitatif adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dengan fokus pada makna, pengalaman, dan konteks. Penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi data berupa kata-kata, narasi, atau observasi. Tujuannya adalah memahami realitas dari sudut pandang partisipan, bukan mengukur atau menguji hipotesis. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teori seperti fenomenologi, etnografi, growth theory, studi kasus, dan hermeneutika, tergantung pada fokus dan pendekatannya. Nah, selanjutnya teori dalam penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel secara objektif dan terukur. Teori ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji menggunakan data numerik. Secara singkat, teori dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, dimulai dari teori, lalu ke hipotesis, lalu pengujian. Tujuannya menguji kebenaran teori melalui data yang dikumpulkan. Peneliti kuantitatif menggunakan teori sebagai kerangka kerja untuk mengukur, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Contoh penulisan. Bagian landasan teori terdiri dari 1. Perilaku konsumtif atau variabel Y. Terdapat definisi, indikator, dan sebagainya. Lalu yang kedua, literasi keuangan atau variabel X. Terdapat definisi indikator dan sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulisan kutipan dapat dilihat pada buku panduan skripsi. Kedua, referensi yang digunakan bisa berasal dari buku, jurnal, laporan keuangan, hasil survei, database, PS, dan lainnya. Ketiga, dalam landasan teori yang disajikan variabel Y terlebih dahulu, baru kemudian variabel X. Yang keempat, definisi setiap variabel berasal dari berbagai pendapat ahli, kemudian dibuat sintesis atau simpulan. Simpulan dari definisi variabel akan digunakan sebagai definisi konseptual yang ada di bab 3 pada bagian instrumen peneliti. 5. Setiap variabel harus ada indikatornya. Hal ini berguna dalam membuat kisi-kisi instrumen yang ada di bab 3. Sekian materi hari ini. Terima kasih.